Hai, sahabat memandang dunia. Kali ini kita berbagi cerita tentang sekolah atau kuliah daring lagi yuk. Nah, kali ini kita banyak disajikan berita-berita atau kabar tentang pro kontra belajar daring atau kuliah daring. Bagi yang setuju kuliah daring, tentu banyak manfaatnya. Misalnya penguasaan terhadap teknologi akan menjadi lebih cepat, lebih baik. Kita akan bisa mengadopsi teknologi dengan bagus. Bahkan mungkin lompatan teknologi. Generasi-generasi muda kita atau kita semua bisa dipaksa untuk belajar teknologi, menguasai teknologi, sehingga suatu saat nanti kita akan menjadi lebih hebat, bisa menciptakan teknologi baru, menginovasi, atau juga bisa memecahkan masalah dengan teknologi. Ya, karena kita dipaksa dengan kondisi seperti ini untuk menguasai teknologi. Nah, artinya kita investasi masa depan manusia-manusia Indonesia untuk menguasai teknologi. Hal yang lain mungkin dengan kuliah daring atau sekolah daring ini bisa menjangkau lebih luas ke seluruh pelosok Indonesia. Desa, kota, provinsi, ya mungkin. Karena tidak dibatasi oleh sekat-sekat kelas, ruangan, sekolah-sekolah. Gak ada itu, tapi langsung menjurus ke rumah-rumah, ke tempat kita tinggal, atau di mana kita berada. Benar juga ya. Selain itu juga mungkin jadi lebih fleksibel. Jadi waktunya kapan, bisa kapan aja. Tempatnya pun juga bisa di mana saja. Kan tidak harus di sekolah toh. Tidak juga harus di ruang-ruang kampus universitas. Tapi bisa di rumah. Apalagi kalau saat ini kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi bisa tetap di rumah. Mungkin juga lebih dalam suasana santai, lebih tidak buru-buru, tidak terpaksa. Ya, jadwalnya mungkin lebih bisa diatur gitu. Nah, kalau kuliah daring juga mungkin materinya bisa diulang-ulang, diulang lagi. Tidak seperti kalau di kelas ibu guru kita minta mengulang, mungkin marah juga. Atau Pak dosen, kalau kita suruh ngulang mungkin gak berkenan juga. Nah, itu kali ya beberapa mungkin 3 hal keuntungan kalau ada sekolah atau kuliah daring. Tapi ada gak sih kerugian atau kontra dari sekolah atau kuliah daring? Apa ya? Mungkin yang pertama keterbatasan sumber daya. Apa ya itu ya? Keterbatasan akan teknologi, keterbatasan akan akses teknologinya, mungkin juga alat-alatnya. Kuliah daring atau sekolah daring pasti butuh pakai handphone, pakai laptop, pakai komputer. Kayaknya gak semua punya akses itu deh. Jangankan individu-individu atau siswa atau mahasiswa ya. Sekolah pun di pelosok-pelosok mungkin komputer masih belum punya. Atau punya 1, punya 2. Itu di sekolah-sekolah. Belum lagi kalau harus beli pakai data atau akses data. Uang pun kadang-kadang hanya cukup untuk beli beras, beli makan,
beli sayur, mungkin lebih baik untuk makan daripada belajar. Ya, karena ketimpangan teknologi, akses terhadap teknologi, akses terhadap alat-alat masih terjadi di Indonesia. Kita jangan berpikir hanya di Jawa atau di pulau-pulau besar. Di Jawa pun mungkin kalau di pelosok, di gunung, di pantai, pinggir pantai, mungkin masih ada yang kurang terjangkau. Tapi mungkin kalau Jawa terjangkau ya. Gimana dengan pulau-pulau yang lain? Ada yang di Papua, ya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, atau di pelosok-pelosok pinggiran pulau-pulau yang terdepan, tertinggal. Coba dipikirkan. Mereka pun akses internet kadang-kadang harus jalan ke pusat-pusat kota kabupaten, kota-kota provinsi, atau mungkin di kampungnya hanya ada 1-2 orang yang punya akses itu. Kuliah tanpa daring aja mereka harus jalan kaki, nyebrangin sungai, atau harus naik kendaraan umum atau bahkan naik sepeda yang berkilo-kilometer. Infrastrukturnya belum cukup ya, belum rata kayaknya. Nah, mungkin alasan yang kedua juga, kalau kuliah daring jadi gak asik, gak bisa bersosialisasi, gak bisa ketemu teman, gak bisa ketemu bu guru, pak guru, bu dosen, pak dosen. Jadi sendirian. Mungkin jadi kurang berkembang juga ya komunikasinya. Mungkin secara emosional juga. Teman mungkin kurang banyak. Apalagi buat yang baru-baru masuk sekolah untuk pertama kali ya. Kalau sebagian orang mungkin dulu masuk sekolah atau masuk kuliah itu ya bareng-bareng, bertemu dalam satu sekolah atau satu kampus gitu. Sekarang buat yang baru-baru, kuliahnya daring, kuliah di rumah, sekolah di rumah. Katanya sekolah, katanya kuliah. Pakai seragam juga mungkin, lengkap pakai sepatu, pakai topi mungkin, pakai dasi mungkin, tapi di rumah, di depan meja, di ruang tamu, di pojok-pojok selasar teras. Aneh juga ya. Atau mungkin yang ketiga, kelelahan yang luar biasa. Kalau ikut kuliah daring, sekolah daring seharian, harus melototin monitor komputer, monitor laptop, atau handphone yang mungkin kecil gitu monitornya. Kita harus fokus. Waktunya cukup lama atau sangat lama, butuhkan konsentrasi yang terus menerus. Mungkin mata kita juga jadi agak pedes-pedes gitu, matanya agak pahit-pahit gitu, jadi kadang kering ya, karena kita harus melototin terus. Konsentrasi tinggi. Kalau memang bahan pengajarannya kurang menstimulasi kita untuk ada jeda atau ada break ya, kita harus lihat terus. Kondisi kayak gitu bisa bikin bete ya. Kita bisa lelah secara fisik dan juga lelah secara mental. Bisa-bisa depresi. Kasihan tuh, harus dipikirin ya. Nah, memang terobosan itu penting. Bukan berarti kita menolak adanya kuliah daring atau sekolah daring karena
teknologi yang membantu kita itu pasti positif kok. Tetapi mungkin bagaimana kita harus melihat situasi di lapangan ya. Kita lihat kesiapan infrastruktur, sistemnya, Pak dosen, Bu dosen, Pak guru, Bu guru siap nggak ngajar dengan daring ini. Siswanya juga, mahasiswanya, pihak penyelenggara pendidikan, ya, sekolah, kampusnya, dan juga paling penting mungkin orang tua ya, terutama yang memiliki anak-anak yang masih kecil. Sedangkan mereka mungkin juga harus bekerja, atau kalaupun di rumah, dia mengurus urusan rumah juga. Orang tuanya juga ikut kuliah, juga ikut sekolah dong. Nah, bahkan juga mungkin pemerintah sendiri siap nggak? Terus gimana dong? Lalu memang perlu sebuah kebijaksanaan dalam sebuah terobosan. Bukan berarti kita menolak loncatan terobosan, tetapi tentu kita tidak bisa menyamaratakan pemberlakuan kebijakan itu di seluruh Indonesia. Bila mau terus dijalankan, mari kita cari solusi bagi teman-teman kita, warga negara Indonesia yang masih kekurangan akses, belum bisa menikmati pembelajaran daring layaknya warga negara Indonesia yang lain di kota-kota besar atau di banyak kota-kota di Pulau Jawa. Yuk kita pikirkan, tidak perlu kita saling menyalahkan, tapi kita cari solusi. Hai sobat memandang dunia, perbedaan memang selalu ada, tapi bagaimana kita sama-sama menyikapi secara bijak untuk mencari solusi yang terbaik. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita bercerita lagi tentang dunia yang indah.